Hai guys, Rizky di sini dan hari ini gue memegang 2 GPU RTX 2070 yang harganya nggak di atas 10 juta. Kalau misalnya kalian ngeliatin RTX 2070 itu biasanya 11 jutaan, 12 jutaan, yang ini cuma 8 jutaan dan 9 jutaan. Ini adalah RTX 2070 EXOC punya Galax, dan yang di dalam ini adalah RTX Galax juga 2070 One Click OC. Kira-kira bedanya apa sih? Check it out. Check this out gitu dah. Kalau mau ngeliat ke bagian fisiknya, RTX 2070 punya si Galax ini mempunyai desain yang lebih ke arah biasa ya dibanding yang lain. Boxnya kayak ada ala-ala Watch Dogs 2 gitu dengan skema warna black and white. Unboxing dan kelengkapannya juga termasuk biasa aja. Nggak terlalu yang wah banget pas dibukanya, dan di dalam boxnya cuma ada VGA-nya sendiri. Kabel power converter kalau aja power supply kalian kekurangan 8 pin VGA, dan guidebook yang pembacaannya cukup simpel. Melihat ke VGA-nya sendiri, desainnya lumayan tebel ya, apalagi ngelihat heatsinknya yang berongga-rongga gitu. Ini nandain kalau VGA ini nantinya bakal adem. Thermal konduktornya agak kelihatan kalau dilihat dari luar sini. Kelihatan agak kasar sih jadinya, tapi ya siapa sih yang mau ngeliatin ampe sini banget. Desainnya nggak begitu berbeda dengan yang EXOC, hanya aja di sini backplate-nya ada ukiran-ukiran berwarna putih, sementara yang EXOC hanya full black aja. Lalu di belakang si One Click OC nggak punya koneksi Type-C dan hanya punya satu HDMI dan 2 DisplayPort aja. Sementara yang EXOC konektivitasnya cukup lengkap. Dan perbedaan terakhir dengan EXOC hanyalah soal heat pipe aja. Di sini si One Click OC hanya punya 3 heat pipe, sementara EXOC punya 4 heat pipe. Paling ya cuma itu aja sih bedanya antara One Click OC dan EXOC di masalah luar. Bagian depannya sama, power pinnya juga sama-sama menggunakan 14 pin yang terdiri dari 8 dan 6 power pin. Ini menandakan juga bahwa TDP mereka juga sama. Yang membedakan itu lebih ke bagian performa. Pada pengetesan kali ini gue akan menggunakan testbed baru gue, yaitu Ryzen 7 2700X dengan cooling Corsair H100i V2, Asus Prime X470 Pro, Corsair Vengeance RGB Pro 32GB yang gue clock di 3200 MHz, dan Corsair RMX 850W. Untuk Galax RTX 2070 One Click OC, kalian harus menggunakan app Galax yang dinamain Extreme Tuner buat nge-OC performanya lagi. Gampang sih, daripada Afterburner, di sini kalian cuma harus one click aja untuk ngaktifin profile OC-nya buat dapetin profile OC yang memang sudah disetting oleh mereka. Sementara kalau yang EXOC, dia udah di-OC duluan, jadi nggak perlu buat klik-klik OC lagi. Jadi kalau yang EXOC, app Extreme Tuner-nya hanya dipakai buat ganti-ganti lampu RGB, ngeliat status VGA, atau mau OC sesuai keinginan sendiri aja. Menurut gua, Galax yang One Click OC ini worth banget loh kalau dilihat-lihat bedanya nggak terlalu jauh dengan EXOC. Apalagi kalau dibanding dengan RTX 2070 yang mereknya mahal-mahal sampai 10 jutaan ke atas. Fitur-fitur GPU high-end macam fan-nya mati kalau nggak dibutuh-butuhin banget itu masih ada. Kalaupun mau diatur fan-nya bisa juga lewat aplikasi tadi. Cuma ya palingan profile RGB-nya masih kurang kalau kita bandingin sama merek-merek lain yang lebih mahal. LED RGB yang dipaparin ngelewatin fan juga cukup mengganggu sih, karena kalau fan-nya mati itu kelihatan banget ada yang gerak-gerak dari arah RGB-nya. Kalau masalah performa, ya gue paling bakal liatin kalian 2 benchmark, yang satu itu belum di-OC, sama satu lagi itu udah di-OC. Pas di Battlefield 5, gue mendapatkan saat belum di-OC itu frame rate-nya nggak jauh berbeda ya sama yang udah di-OC. Nah tapi itu berbeda dengan PUBG yang mentok di 109 FPS, kalau belum di-OC malahan jadi 87 FPS.
Witcher 3 99 fps dan 74 fps kalau belum di OC. Dan yang terakhir adalah GTA 5 di 122 fps. Di Firestrike Ultra perbedaannya lebih kelihatan, yaitu sekitar 200 poinan. Tapi kalau di penggunaan gua, perbedaan FPS segitu nggak terlalu beda banget sih di experience. Secara refresh rate monitor gua cuma mentok di 60 Hz. Kalau di masalah editing, nah itu baru beda sih. Waktu gua render video 5 menitan yang size-nya sampai 470 mega, gua hanya membutuhkan waktu 3 menit 21 detik untuk render. Dan video semenit juga nggak sampai semenit untuk rendernya. Overall, memang penggunaan utama gue hanya di After Effects dan Adobe Premiere. Tapi gue bisa bilang kalau 2070 adalah GPU yang cukup powerful sampai-sampai bisa mainin After Effects dengan render yang real time. Kesimpulannya, Galaxy RTX 2070 One Click OC adalah pilihan yang sangat worth it kalau kalian memang mencari RTX yang lebih ke performance per budget dan nggak begitu peduli dengan merek atau RGB sync. Kapan lagi kan 8,3 jutaan bisa dapat RTX 2070 yang punya profile OC sendiri. Apalagi suhunya masih di bawah 70 walaupun udah di stress test pakai profile OC. Kalaupun kalian mau ngambil yang EXOC, menurut gua itu juga masih worth it. Biar kalian nggak usah susah-susah untuk ngatur profile OC lagi. Jadi udah beli, mahal, terima jadi. Dan jadi itulah pendapat kita soal RTX 2070 punya si Galaxy. Menurut kalian, apakah kalian cocok untuk membeli keduanya atau kalian masih miskin untuk membeli keduanya itu? Walaupun udah murah. Gak masalah. Di sini gue punya GTX 1050 Ti buat kalian yang memang mungkin membutuhkan VGA. Caranya gampang. Kalian tinggal foto aja PC kalian. Ada hard disk di sini agak mengganggu. Nggak apa-apa ya. Foto PC kalian kayak gini dan kalau bisa angle-nya banyak, upload ke Instagram atau ke Facebook. Jangan lupa untuk tag kita dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Galaxy, yaitu di sini namanya. Dan foto yang memang bagus dan PC-nya yang memang cocok untuk mendapatkan ini. Dan pemenangnya nanti akan kita umumkan di tanggal 15 April. Terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day.